Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nada dengan NIM 2004015043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang antibodi monoklonal dan poliklonal sebagai rekayasa COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari antibodi. Antibodi atau dikenal sebagai imunoglobulin adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Antibodi mengenali molekul unik milik patogen yang disebut dengan antigen. Selanjutnya ada pengertian dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah protein buatan laboratorium yang meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen berbahaya seperti virus. Di sini ada bamlanivimab dan etesevimab adalah antibodi monoklonal yang secara khusus ditujukan untuk protein spike dari virus SARS-CoV-2 sehingga dapat memblokade perlekatan dan masuknya virus ke dalam sel manusia. Bamlanivimab dan etesevimab ini akan mengikat ke lokasi yang berbeda tetapi akan bekerja secara bersamaan pada protein spike virus. Namun, terapi ini dikhususkan untuk mereka yang gejalanya masih ringan dan yang belum menggunakan terapi oksigen. Terapi ini memanfaatkan protein buatan yang dirancang untuk memblokir perlekatan dan masuknya virus ke sel tubuh manusia. Selanjutnya, bagaimana sih pembuatan antibodi monoklonal? Yang pertama, tikus disuntik antigen agar menghasilkan antibodi. Kedua, sel penghasil antibodi diambil dari limpa tikus. Kemudian di sisi lain, sel kanker atau tumor diambil dari jaringan kanker. Dan selanjutnya sel kanker atau tumor dikultur. Yang kelima, sel penghasil antibodi dan sel kanker atau tumor difusikan, kemudian terbentuk sel hibridoma. Efektivitas antibodi monoklonal pada COVID-19. Efektivitas antibodi monoklonal pada penyakit akibat coronavirus terdahulu membuat terapi ini dipertimbangkan kembali pada coronavirus Disease 2019 atau kita sering sebut dengan COVID-19. Dengan adanya kemiripan antara reseptor virus SARS dan SARS-CoV-2, penggunaan antibodi monoklonal diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa pada pasien COVID-19. Obat yang digunakan dalam terapi ini, etesevimab dan bamlanivimab, pada dasarnya merupakan antibodi monoklonal yang secara khusus diciptakan sebagai protein spike untuk virus SARS-CoV-2 tadi. Dengan cara ini, virus tidak akan melekat pada tubuh manusia sesuai yang saya jelaskan tadi. Namun, pengobatan dengan bamlanivimab dan etesevimab belum diteliti pada pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, sebab saat ini uji klinis terapi monoklonal baru terbatas pada pasien rawat jalan saja. Selain itu, terapi antibodi monoklonal seperti bamlanivimab dan etesevimab dapat menunjukkan hasil klinis yang lebih buruk ketika diberikan kepada pasien rawat inap dengan COVID-19 yang membutuhkan oksigen aliran tinggi atau ventilasi mekanis. Bamlanivimab atau etesevimab, pada bulan ini pemerintah Amerika Serikat menghentikan distribusi dua antibodi monoklonal ini karena tes menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja melawan varian beta dan gamma dari virus corona. FDA merekomendasikan agar profesional kesehatan menggunakan antibodi monoklonal lain sebagai gantinya. Selain bamlanivimab atau etesevimab, ada juga obat lain yang mengandung dua antibodi monoklonal, yaitu Regenkov. Koktail obat ini mengandung dua antibodi monoklonal, casirivimab dan imdevimab. Ini disetujui untuk orang di atas usia 12 tahun. Selanjutnya ada sotrovimab. Obat ini diizinkan untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Selanjutnya ada obat tocilizumab atau adlizumab. Obat ini memiliki profil keamanan yang cukup baik pada populasi dewasa dan anak-anak. Mekanisme kerja tocilizumab adalah menghambat interleukin 6, IL-6 terlarut plasma dan situs ikatan pada reseptor IL-6. Tocilizumab diduga dapat memperbaiki luaran klinis pada pasien dengan COVID-19 derajat berat atau kritis. Kemudian ada efek samping yang perlu diwaspadai. Beberapa efek samping yang serius dan tak terduga dari terapi antibodi monoklonal termasuk hipersensitivitas, anafilaksis, dan reaksi terkait infus. Namun, efek ini hanya untuk memberikan bamlanivimab tanpa pemberian bersama etesevimab. Selain itu, perburukan klinis setelah pemberian bamlanivimab juga telah dilaporkan, meskipun tidak diketahui apakah kejadian ini terkait dengan penggunaan bamlanivimab atau karena perkembangan COVID-19.
Kemungkinan efek samping dari bamlanivimab dan etesevimab ini yang diberikan bersamaan adalah mual, pusing, pruritus, dan ruam. Kriteria kandidat ideal terapi antibodi monoklonal COVID-19. Bila antibodi monoklonal terbukti cukup efektif dan aman untuk digunakan pada pasien COVID-19, setidaknya ada 3 kriteria populasi ideal yang akan merasakan manfaat dari terapi ini. Pertama, sesuai protokol penelitian BLAZA 2, kandidat ideal mencakup pria dan wanita berusia di atas 18 tahun yang tinggal atau bekerja di fasilitas perawatan jangka panjang dan baru didiagnosis COVID-19 dalam 7 hari. Kandidat tidak mempunyai riwayat COVID-19 serta tidak pernah mendapatkan vaksin COVID-19 dan antibodi monoklonal khusus COVID-19 sebelumnya. Kedua, terapi antibodi monoklonal juga berpeluang digunakan pada individu di atas 18 tahun yang didiagnosis COVID-19 dalam 7 hari dengan saturasi oksigen kurang lebih 92% pada posisi istirahat. Kriteria ini sesuai dengan aktif 2 dengan tujuan meneliti pasien COVID-19 yang dirawat jalan. Ketiga, terapi antibodi monoklonal juga berpeluang untuk digunakan pada individu di atas 18 tahun yang baru didiagnosis COVID-19 dengan gejala progresif dalam waktu 12 hari terakhir dan memenuhi kriteria hospitalisasi untuk pemantauan lebih lanjut secara medis. Kriteria tersebut sesuai dengan kriteria inkulasi studi aktif 3 dan wanita hamil diperbolehkan untuk turut serta dalam penelitian tersebut. Tetapi belum diketahui apakah antibodi monoklonal mempunyai efek terhadap kehamilan dan janin atau tidak. Bila hasil penelitian ini berjalan seperti yang diharapkan, antibodi monoklonal sangat berpotensi untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 pada populasi dewasa yang rentan, yaitu pekerja di fasilitas perawatan jangka panjang, pasien COVID-19 yang menjalani rawat jalan, dan pasien COVID-19 yang memerlukan hospitalisasi. Selanjutnya ada pengertian dari antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah antibodi yang disekresikan oleh garis keturunan sel B yang berbeda di dalam tubuh. Mereka adalah kumpulan molekul imunoglobulin yang bereaksi terhadap antigen spesifik. Masing-masing mengidentifikasi epitop yang berbeda. Kemudian ada pembuatan antibodi poliklonal. Pertama, injeksi hewan atau manusia yang mendonorkan darahnya yang sebelumnya pernah terkena COVID-19. Kedua, sel B teraktivasi dan memproduksi antibodi poliklonal. Dan yang terakhir, contoh terapi antibodi poliklonal ini melalui donor plasma konvalesen. Salah satu metode imunisasi pasif yang dilakukan dengan memberikan plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang sedang dirawat bertujuan sebagai terapi tambahan COVID-19 dengan mengajak orang yang telah sembuh dari COVID-19 ini menjadi pendonor plasma. Terapi plasma konvalesen pada COVID-19 hingga kini hanya boleh digunakan untuk kondisi kedaruratan dan dalam penelitian saja. Manfaat terapi ini masih kontroversial karena masih belum cukup bukti yang menunjukkan efektivitasnya. Selama uji klinis akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemeriksaan laboratorium dan radiologi, yaitu ronsen, paru, atau CT scan. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap perubahan kadar virus, perubahan kadar antibodi netralisasi, dan perubahan skala perawatan. Pelaksanaan uji klinik pemberian plasma konvalesen ini akan dilakukan selama 28 hari dengan menempatkan keselamatan pasien yang menjadi subjek sebagai prioritas. Selain itu, mematuhi protokol penelitian serta prinsip-prinsip cara uji klinik yang baik. Terapi plasma konvalesen juga diutamakan pada pasien yang mengalami gejala berat hingga kritis untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien dengan harapan mampu mencegah penyakit berkembang lebih parah dan mempercepat waktu penyembuhan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai antibodi monoklonal dan poliklonal sebagai rekayasa COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.